Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ayumi Rizky Puspita, ada Dewi Nur Hasanah, ada Hafizul Maulana Mufti, ada Sheila Aulia Delvi, dan ada Anissa Rahman Rusiati. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Crystal X dan juga Mega X. Untuk penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh Hafizul. Kepada Hafizul dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Yumi. Selaku moderator itu untuk langkah pertama dalam penggunaan Mega X dan Crystal X itu kita harus membuka dulu file sekuen yang berformatkan pasta di Notepad. Nah, setelah kita buka di Notepad itu kita copy sekuennya saja yang kita copy. Lalu buka website NCBI Blast. Setelah itu kita pastekan sekuen yang sudah kita copy tadi di sini. Selanjutnya itu kita ubah parameter algoritmanya itu urutan target maksimal atau target sekuennya itu menjadi 500, baru kita blast. Nah, setelah kita blast itu akan muncul sekuen-sekuen itu sebanyak 500 karena kita tadi max target sekuennya itu kita buat 500. Kita ambil 10 sekuen yang ada di sini. Itu yang terdiri itu kita harus mengambil satu complete genome dan selebihnya itu partial genome yang bisa kita ambil dari berbeda-beda spesies ataupun sama juga bisa. Itu sudah kita ambil 10, kita pilih 10 itu kita download sekuennya dalam format FASTA complete sekuen. Oke, setelah kita download, itu nanti akan dilakukan pengeditan dan pengeditan nanti itu akan dilakukan oleh rekan saya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hafizul. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Dewi Nur Hasanah. Kepada Dewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kita buka file yang udah di-download tadi. Notepad. Nah, setelah dibuka akan seperti ini dan kita ubah filenya, yaitu ubah namanya. Yang tidak boleh dihapus tuh nama, tempat, dan complete genomnya. Dan di antara spasinya itu dikasih underscore. Nah, dan nama genus dan spesies yang sama diberi angka 1 sampai dengan seterusnya. Setelah itu kita edit namanya, dan yang tidak boleh dihapus itu nama, tempat, dan complete genomnya. Lalu antara nama itu ada spasi diberi underscore. Nah, setelah semuanya diedit, terakhir kita masukkan lagi sekuen yang kita praktikumkan sebelumnya. Kita letakkan di atas.
lalu diubah namanya menjadi spesies yang sebelumnya. Setelah semuanya selesai diedit, lalu di-save filenya. Nah, setelah itu, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi. Jadi untuk pemaparan materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Anissa Rahman Lusiati. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, untuk selanjutnya kita bisa membuka aplikasi CrystalX. Lalu kita bisa pilih bagian file, lalu ambil yang log sequence, lalu masukkan data yang sudah dirapikan tadi. Nah, maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita pilih alignment, lalu do complete alignment. Udah komplit. Baik, setelah itu kita bisa menyimpan hasil dari alignment yang tadi. Dalam format pasta. Selanjutnya kita buka aplikasi BioEdit. Nanti lalu kita masukkan file yang sebelumnya. Maka akan seperti ini, lalu ubah modenya menjadi mode edit. Selanjutnya kita samakan panjang sekuennya, sehingga sekuennya menjadi sama panjang, hapus bagian yang tidak sama panjang dan yang kosong-kosong. Maka nanti panjang sekuennya bakalan sama. Setelah itu kita bisa men-save filenya dalam format pasta. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Untuk penyampaian selanjutnya itu akan disampaikan oleh Sheila. Kepada Sheila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai aplikasi MegaX. Jadi kita buka saja file yang telah di-download pada aplikasi BioEdit sebelumnya, lalu klik Analyze. Nah, setelah itu klik OK, dan pilih Yes. Lalu pilih Standar dan OK. Setelah itu muncul pada sebelah kiri lambang TA, klik 2 kali, dan akan muncul seperti ini. Setelah itu,
eh, bisa kita pilih statistik. Dan klik nucleotide composition untuk melihat komposisi dari beberapa nukleotidanya. Pilih OK. Dan akan langsung muncul persentase dari basa nitrogen sitosin, adenin, guanin, dan lainnya. Seperti pada slide selanjutnya. Balik lagi ke yang tadi. Kita bisa juga melihat conserve. Klik C. Nah, itu akan terlihat langsung urutan basa nitrogen yang sama pada setiap spesiesnya. Nah, di sini kita lihat bahwa conserve itu pada data ini itu ada 594 per 715. Jadi jumlahnya itu ada 594. Selanjutnya ada V atau variable site, di mana itu kita dapat melihat basa yang berbeda-beda pada satu rangkaian nukleotida. Pada variabel site ini terdapat 121 per 715. Jadi total dari panjang dari datanya itu 715. Selanjutnya yaitu P atau parsimoni. Parsimoni ini adalah urutan dari basa nitrogen yang berbeda lebih dari satu. Nah, untuk parsimoninya itu ada 59 per 715. Dapat kita lihat ada lebih dari satu basa nitrogen yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir itu ada singleton. Nah, itu adalah basa nitrogen yang berbeda hanya satu yang berbeda dalam satu urutan. Nah, untuk ukurannya itu sebanyak 62 per 715. Nah, untuk singleton dan parsimoni ini jika digabungkan akan menghasilkan variabel site nantinya. Selanjutnya yaitu kita lihat distance-nya atau jarak dari nilai kekerabatan. Pilih distance, lalu pilih pairwise distance. Nah, setelah itu yes. Dan klik OK. Nah, setelah itu langsung muncul tabel dari nilai kekerabatan atau nilai kekerabatan dari berdasarkan genetiknya. Nah, di sini dapat kita ketahui kekerabatan antara spesies 1 dan spesies 2 itu 0,041 dan yang paling tertinggi itu ada dari 0,134 antara SP2 dan SP4. Nah, jadi semakin rendah nilai kekerabatannya, maka akan semakin dekat pula jarak pada nanti pohon filogeninya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sheila. Jadi untuk penjelasan selanjutnya itu akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya kita akan melihat bagian filogeninya. Kita akan melihat pohon filogeninya. Untuk yang pertama kita klik filogeni dan nanti akan terdapat berbagai macam model pohon filogeni. Untuk yang pertama kita ambil teks maksimum livelihood tree. Lalu pencet yes. Lalu untuk bagiannya kita ganti ke 500. Lalu oke.
Oke, setelah itu kita akan dapatkan hasil seperti yang terlihat pada gambar. Lalu untuk hasil ini kita save dengan pilih image. Lalu save as dengan PNG. Lalu kita bikin file name-nya sesuai yang dengan kita inginkan. Setelah itu baru klik OK. Oke, untuk selanjutnya itu kita masuk ke pohon filogeni yang neighbor joining tree. Itu untuk melihat hubungan kekerabatannya juga. Kita klik yes. Dengan bootstrapnya 500. Lalu oke. Nanti akan didapatkan hasil seperti pada gambar. Itu menandakan hubungan kekerabatan antara Urnus kudarensis itu lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Urnus artos. Lalu kita lakukan hal sama seperti pada yang tadi, yaitu di save melalui image dengan save PNG file. Kita lanjut ke pohon filogeni selanjutnya. Yaitu ada pohon filogeni minimum evolution. Seperti yang kita lihat, kita dapatkan hasil seperti pada gambar. Lalu kita save seperti yang tadi melalui image dengan format PNG file. Dan yang terakhir itu ada pohon filogeni maksimum parsimoni. Yes. Lalu bootstrapnya 500, lalu oke. Nah, bisa kita lihat seperti pada gambar. Lalu kita save juga melalui image dan dengan format PNG file. Baik, sekian penyampaian kami dari kelompok 4 mengenai penggunaan aplikasi ClustalX dan MegaX. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.